Secara etimologi atau asal-usul bahasa, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, philosophia, yang merupakan penggabungan dari dua kata, yaitu antara philos dan philein. Philos yang berarti cinta, mencintai, atau pecinta, serta kata sophia yang berarti kebijaksanaan atau hikmat. Dengan demikian, secara bahasa, filsafat ini memiliki arti sebagai cinta akan kebijaksanaan. Cinta artinya hasrat yang besar atau yang berkobar-kobar, serta kebijaksanaan artinya kebenaran yang sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Pengertian etika. Dilansir dari Wikipedia, etika adalah konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari suatu tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Pembentukan etika melalui proses filsafat, sehingga etika merupakan bagian dari filsafat. Ada pula unsur utama yang membentuk etika adalah moral. Halo, saya Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah dasar-dasar dalam filsafat. Nah, masalah dasar-dasar dalam filsafat ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah logika sebagai landasan berpikir, kedua adalah epistemologi sebagai landasan pengetahuan, dan yang ketiga adalah metafisika sebagai landasan memahami hakikat, dan yang terakhir adalah metode filsafat. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama adalah logika sebagai landasan penalaran atau pemikiran. Nah, apa sih logika? Logika adalah dapat diartikan sebagai suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam suatu bahasa. Tapi, biasanya logika dilihat sebagai sebuah studi yang struktural atau susunan yang merupakan pembahasan rasional. Logika juga merupakan cabang filsafat yang mempelajari dan menyelidiki proses atau cara berpikir yang benar, yang sehat, dan patokan yang mana yang mesti dipatuhi agar pernyataan yang diambil adalah sah. Nah, logika memiliki 4 dasar hukum. Yang pertama adalah hukum identitas yang menyebutkan bahwa sesuatu adalah sama atau identik dengan dirinya sendiri. Menurut hukum ini, misalnya, A adalah A dan bukan yang lainnya. Yang kedua adalah hukum kontradiksi, yaitu hukum yang menyatakan bahwa sesuatu pada waktu yang sama tidak dapat sekaligus memiliki sifat tertentu dan juga tidak memiliki sifat tertentu itu. Yang ketiga adalah hukum yang merupakan kelanjutan dari hukum kedua, tidak lain adalah untuk memberi landasan dan kejernihan serta konsistensi dalam berpikir. Dan yang terakhir adalah hukum cukup alasan, yang menjelaskan bahwa jika terjadi perubahan pada sesuatu, perubahan itu harus berdasarkan alasan yang cukup memadai dan cukup dapat dipertanggungjawabkan dengan rasional dan juga jelas. Nah, yang kedua adalah epistemologi sebagai landasan pengetahuan. Epistemologi adalah cabang filsafat yang bersangkut paut dengan teori pengetahuan. Epistemologi adalah ilmu yang mempelajari berbagai bentuk pengenalan dasar dari pengetahuan, juga hakikat dan nilainya. Dan pengetahuan itu adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjuk kepada apa yang diketahui oleh seseorang tentang sesuatu. Pengetahuan juga memiliki objek, yaitu yang mengetahui. Tanpa ada kata yang mengetahui, maka tidak mungkin ada pengetahuan. Dan oleh sebab itu juga, pengetahuan juga memiliki objek, karena tanpa adanya objek atau hal yang diketahui, harus dikatakan tidak mungkin juga ada pengetahuan. Setelah tadi membahas apa itu pengetahuan dan epistemologi, sekarang pengetahuan memiliki 5 sumber asal dari pengetahuan. Yang pertama ada kepercayaan, yang kedua ada kebiasaan dan agama, yang ketiga ada panca indera atau pengalaman, yang keempat adalah akal pikiran, dan yang terakhir adalah intuisi. Yang ketiga adalah metafisika sebagai landasan memahami hakikat. Metafisika adalah suatu cabang filsafat yang mempelajari dan memahami mengenai penyebab segala sesuatu itu menjadi ada. Jadi metafisika bisa berarti sebagai upaya untuk mengkarakteristik eksistensi atau realitas sebagai suatu keseluruhan. Maka istilah itu juga dapat berarti sebagai usaha untuk menyelidiki alam yang berada di luar pengalaman atau menyelidiki apa hakikat yang berada di balik realitas tersebut. Ada 2 teori di antara teori-teori metafisika. Yang pertama adalah teori idealisme
realisme yaitu teori yang menyebutkan aku sebagai subjek yang paling konkret. Dan yang kedua adalah meta-realisme, yaitu teori yang menyatakan bahwa alam adalah satu-satunya realitas pengetahuan berdasarkan pengalaman. Nah, yang terakhir, yang keempat dari masalah dasar-dasar filsafat adalah metode filsafat. Metode filsafat ini bertujuan agar filsafat dapat dijelajahi secara tuntas dan tujuan penyelidikan dapat tercapai. Nah, ada beberapa metode yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah metode Zeno. Metode Zeno merupakan metode yang meraih kebenaran dengan membuktikan premis-premis lawan. Dan yang kedua adalah metode sekorantik, yaitu percakapan kritis dan menemukan kebenaran. Jadi metode ini lebih ke berdiskusi. Yang ketiga adalah metode Plato. Metode ini adalah metode yang realitas sejatinya adalah menganggap dunia itu bersifat objektif dibandingkan realita duniawi yang ditangkap oleh panca indera. Yang selanjutnya adalah metode Aristoteles yang merupakan metode yang menggunakan pemikiran induktif dan deduktif. Yang terakhir adalah metode skolastik, yaitu metode yang menggunakan prinsip-prinsip sintetis dan juga deduktif. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa sih tujuan dalam belajar filsafat itu. Tujuan dalam belajar filsafat itu untuk mengumpulkan pengetahuan manusia sebanyak mungkin, mengajukan kritik, dan menilai pengetahuan ini, menemukan hakikatnya, menertibkan, dan mengatur semua itu dalam bentuk sistematik. Filsafat membawa kita kepada pemahaman, dan pemahaman membawa kita kepada tindakan, dan mengajak kita untuk berpikir kritis, mendalam, dan logis tentang masalah-masalah yang masih abstrak atau semu. Mengenai filsafat adalah dengan tujuan mengetahui yang sudah pasti tentunya. Diartikannya adalah mendalami serta mencari akar dari suatu perkara kepastian. Pastinya di dalam kepastian punya kepastian di setiap prosesnya, sehingga kepastian tersebut dimufakatkan menjadi satu kepastian. Menurut Nasib Ali Syahbana berpendapat bahwa tujuan filsafat dapat memberikan ketenangan pikiran dan ketabahan, bahkan kematian. Dengan belajar apa itu filsafat, seseorang itu akan cenderung berpikir kritis dengan mempermasalahkan hakikat persoalan dan mempertanyakan jawaban yang dikembangkan. Hal itu tentu saja dapat membuat kita lebih arif dan bijaksana. Inilah merupakan manfaat utama filsafat. Dan manfaat lain dari filsafat yaitu dapat membuat kita berpikir, merenung, memilih, dan bertingkah laku, serta bertindak berdasarkan keyakinan yang kita panuti dan dinilai merupakan permasalahan yang tidak tuntas dijawab hanya dengan tradisi, konvensi, ilmu, atau gabungan semuanya. Pencarian dan penuntasan masalah akan banyak terbantu dengan filsafat, sebab filsafat adalah suatu bagian dari keyakinan dan tindakan kita, meskipun kebanyakan hal itu tanpa kita sadari. Cara berpikir filsafat. Yang pertama, ada komprehensif. Komprehensif yang artinya berpikir secara menyeluruh. Artinya, kita tidak boleh melihat objek hanya dari satu sisi saja, melainkan dari segala sisi dan sudut pandang. Yang kedua, ada koheren. Artinya, ini bisa berlaku di mana-mana, tidak hanya di Indonesia. Selain itu, cara berpikirnya pun harus logis dan tidak boleh bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, ada radikal. Radikal berpikir secara mendalam. Saat berpikir, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang menjadi akar dari permasalahan tersebut. Keempat, ada universal. Dalam artian, cara berpikirnya sudah mengarah kepada realitas kehidupan di seluruh dunia, atau bisa disebut sebagai suara pandangan dunia. Titik tolak berpikir filsafat. Seseorang yang memiliki kecenderungan berpikir kritis adalah orang
seseorang yang bersifat keheranan dan kesangsian. Contohnya, ada seseorang yang merasa heran, apakah benar seseorang yang kuliah hidupnya pasti akan lebih sukses? Lantas, bagaimana yang tidak berkuliah? Objek kajian filsafat, karena kompleksnya ilmu pengetahuan dalam tradisi manusia, maka cangkupan filsafat ilmu dengan sendirinya sangat luas dan mencakup persoalan konsep yang sangat erat kaitannya dengan ilmu itu sendiri, sehingga pemecahannya dapat dipandang sebagai sesuatu sumbangan kepada ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, ilmu memiliki dua macam objek penelahannya, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah sesuatu yang dijadikan sasaran penyelidikan, seperti tubuh manusia adalah objek material ilmu kedokteran. Adapun objek formal adalah metode untuk memahami objek material tersebut, seperti penekanan induktif dan deduktif. Di suatu sisi, filsafat juga memiliki objek material dan objek formal. Objek material filsafat adalah segala sesuatu yang ada. Segala yang ada mencangkup ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Yang tampak adalah dunia empiris, sedangkan yang tidak tampak adalah alam metafisik. Sebagian filosof membagi objek material filsafat ada atas 3 bagian, yaitu yang ada dalam empiris, yang ada dalam pikiran, dan yang ada dalam kemungkinan. Ada beberapa terkait dengan objek telaah filsafat ilmu, diantaranya yang pertama, objek telaah filsafat ilmu hakikatnya menekankan pada persoalan objek materi dan formal. Objek materi yang adalah proses penyelidikan fakta empiris, sedangkan objek formalnya menegaskan pada persoalan upaya atau cara untuk memahami hal-hal yang sifatnya materi. Yang kedua, meskipun filsafat dan ilmu, objek telaah kendati muatannya sama, akan tetapi terdapat perbedaan pada cangkupan keluasannya. Misalnya, filsafat pada objek materinya yang menekankan 2 hal yang mendasar meliputi empiris dan non-empiris. Sedangkan dalam ilmu, objek materinya hanya memenuhi aspek empiris saja. Dan yang ketiga, rentetan perkembangan bidang-bidang ilmu pengetahuan yang semakin lama semakin terrealisasi. Penelahan filsafat ilmu bersifat kompleks dan bukan sesuatu yang mutlak. Dengan kata lain, tidak kata final dalam mengkaji dan mengembangkan keilmuan. Filsafat komunikasi. Filsafat komunikasi ilmu yang mengkaji setiap aspek dari komunikasi dengan menggunakan pendekatan dan metode filsafat sehingga didapat penjelasan yang mendasar, utuh, dan sistematis seputar komunikasi. Disiplin yang menelaah pemahaman secara lebih mendalam, fundamental, metodologis, sistematis, analitis, kritis, dan komprehensif, teori dan proses komunikasi yang meliputi segala bidang, sifat, tatanan, tujuan, fungsi, teknik, dan metode-metode lainnya. Filsafat komunikasi merupakan dasar atau fondasi bagi pengembangan dan penelitian ilmu komunikasi, di mana melalui kajian filsafat inilah diperoleh dasar keilmuan yang menjadi pedoman dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan tak terkecuali ilmu komunikasi. Kali ini saya akan menjelaskan hubungan antara etika dan filsafat. Nah, hubungan antara etika dan filsafat itu merupakan sangat erat karena etika merupakan salah satu cabang dari filsafat, terutama yang membahas mengenai perilaku manusia. Sebagai cabang dari filsafat, etika merupakan proses berpikir mengenai penilaian baik dan buruknya perilaku manusia atau filsafat tingkah laku beserta persoalan-persoalan dan pembenaran-pembenarannya. Nah, tujuan etika dalam pandangan filsafat ini adalah idealitas
yang sama bagi seluruh manusia di setiap waktu dan tempat dalam usaha untuk mencapai tujuan ini. Etika mengalami kesukaran oleh karena fisik dan anggapan orang terhadap perbuatan itu, baik atau buruk, yakni sangat relatif sekali karena setiap sifat orang dan manusia itu atau golongan tersebut. Lalu selanjutnya adalah mengapa etika itu merupakan bagian dari filsafat? Karena etika adalah cabang dari filsafat yang membicarakan tentang baik dan buruknya nilai dari perilaku manusia. Etika juga disebut sebagai filsafat moral karena etika juga membicarakan tentang pertimbangan atau tindakan-tindakan baik dan buruknya, susila tidak susila dalam hubungan antar manusia.